Jadi sifat-sifat yang kita miliki sebagai perempuan itu bisa menjadi kelebihan. Apa rencana mereka untuk weekend? Periode 2022-2027, keterlibatan keanggotaan perempuan KPU dan Bawaslu belum mencapai. Sebagai bentuk desakan agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT segera disahkan. Dua tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual. 2018 penyanyi Via Valen yang dikontrak istimewa oleh calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Halo, aku Nici. Aku Aida. Di sini kita bakal bahas apa nih, Da? Kita bakal ngebahas tentang how women lead, mendobrak batasan, Membongkar stereotip. dan melampaui ekspektasi. Oke, poin pertama yang pengen aku bahas sama kamu Nici, yaitu boleh nggak sih perempuan jadi pemimpin? Boleh dong. Gak sedikit kok jumlah perempuan yang sukses menjadi pemimpin dan berhasil membangun bisnis hingga besar. Oke, untuk menjadi seorang pemimpin, perempuan harus memiliki kapasitas umum seperti cerdas, menguasai bidang dan kritis, serta memahami instansi yang ingin dipimpin termasuk ukuran kemajuan instansi dan permasalahan yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk menjadi pemimpin, perempuan juga harus memiliki keberanian untuk menepis stereotip yang ada nih. Nah, berkaitan dengan itu, aku punya contoh tokoh pemimpin perempuan nih, yaitu ada Ibu Susi Pujiastuti. Beliau ini mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019. Nah, beliau ini kira-kira punya potensi apa nih selama menjabat sebagai menteri ini? Wah, kamu tahu gak sih kasus yang viral itu, Bu Puji itu berani menenggelamkan kapal asing loh. Kebijakannya ini bener-bener berani banget kan? Gila sih, emang dia Wonder Woman banget ya, karena sebagai sosok perempuan tapi dia berani mengambil keputusan yang cukup besar. Oke, kemudian yang kedua nih, aku juga ada loh, Ci. Wah, siapa tuh? Namanya Jacinda Ardern. Beliau ini merupakan Perdana Menteri termuda Selandia Baru periode 2017 sampai 2023. Wah, keren banget ya. Emang prestasinya apa sih? Nah, prestasi beliau ini sempat berani membawa negaranya dinobatkan sebagai negara dengan penanganan COVID-19 terbaik versi COVID Performance Index loh. Wow, keren banget teman-teman. Poin kedua, membongkar stereotip. Nah, studi kasus tentang stereotip sangatlah beragam dan selalu menjadi perbincangan yang hangat. Ketika kita membahas stereotip tentang perempuan, tidak akan jauh dari berbagai macam stigma, yaitu perempuan harus terlihat cantik, lemah, cengeng, materialistis, manja, dan masih banyak lagi. Stereotip seperti ini harus dihilangkan dalam pemikiran setiap individu karena apa yang mereka pikirkan tentang citra seorang perempuan belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Bener banget nih, apalagi di masa sekarang ini perempuan itu tidak lagi menjadi kaum terbelakang dengan stereotip-stereotip lama yang mengekang. Sebagai contoh, perempuan yang dulu identik dengan 3 hal yaitu dapur, sumur, dan kasur. So, not many women can survive and be strong change the negative stereotype that appear in our society. As a woman, we definitely want to be recognized, valued, cared for, and protected. Ya, bener banget. We should be able to instill awareness in each individual to respect and respect each other. Sering mendengar bahwa perempuan berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan hati, sedangkan laki-laki berdasarkan logika. Duh, ini parah banget sih. Berawal dari sini, anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang baik pun muncul. Yang namanya pemimpin identik dengan kemampuan untuk berpikir dengan fakta dan logika serta mampu mengambil keputusan yang tegas sehingga tidak ada tuh pengkotak-kotakan dari segi gender. Ya, bener banget. Oke, lanjut ke poin ketiga nih. Poin ketiga ini aku sama Nici bakal ngebahas tentang eksistensi perempuan di ranah publik. Nah, ngomongin soal eksistensi perempuan di ranah publik, berkaitan dengan undang-undang yang menyatakan keterwakilan perempuan, 30% memang dapat dikatakan sebuah niat baik. Namun, sayangnya terapannya tuh belum maksimal dah. Jadi tidak semua orang dapat mengakses kesempatan itu.
Tapi kalau dilihat dari tataran lembaga eksekutif, dari 7 presiden, Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan nih Ci, yakni presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri. Sementara komposisi perempuan dalam kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah kabinet di Indonesia, yakni sebesar 24% menteri perempuan hebat yang saat ini kita miliki, yaitu Ibu Sri Mulyani, Bu Susi Pujiastuti, Ibu Yohana Yembise, Puan Maharani, Retno Marsudi, Siti Nurbaya, Nila F. Molok, dan Khofifah Indar Parawansa. Wow, walaupun komposisi tersebut cukup memuaskan ya, namun para serkan di Indonesia ini pun harus tetap berusaha lebih keras loh untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dari hasil pemilu tahun 2014 saja, anggota DPR perempuan yang terpilih hanya sebesar 17,32% nih. Jumlah ini sedikit turun loh dari pemilu tahun 2009, yakni sebesar 17,68%. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditopang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih mendorong atau memotivasi jumlah keterwakilan, maka akan berakibat penurunan nih. Wah, jadi bagaimana nih cara meningkatkan eksistensi perempuan di ranah publik? Nah, untuk meningkatkan eksistensi perempuan di ranah publik, perlu adanya pengimplementasian prasyarat PUG atau pengarus utamaan gender. Ada 7 persyaratan PUG Kemenkeu yang jika diimplementasikan akan berujung pada keadilan dan kesetaraan gender. Dengan banyaknya dukungan dan gerakan menuju kesetaraan gender, seharusnya tidak ada lagi larangan ataupun batasan bagi perempuan untuk berekspresi dan memimpin di berbagai aspek kehidupan. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan politik dari keluarga. Kedua, mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi. Ketiga, advokasi terhadap kaum perempuan, pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik. Dan keempat, mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik. Bener banget tuh, peran perempuan Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogianya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuan untuk tampil di pentas politik. Oleh karena itu, harus ada gerakan yang mendorong wujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang how women lead, mendobrak batasan, Membongkar stereotip, dan melampaui ekspektasi. Kami pamit undur diri. Hidup perempuan hebat!